Ini bisa diceritakan Mbak, ini di farmnya jenengan ini luasnya berapa nih untuk kandangnya? Kalau semuanya yang istilahnya rumah ini lebar 10, panjang 30. Ini yang ini. Kalau luas tanah semua itu ada 1 hektar. 1 hektar. 1 hektar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada di tempatnya Mbah Adimin yang punya ribuan endok nih guys, dengan area kandang yang cukup luas. Lebih detailnya mari kita lihat video kali ini, dan banyak ilmu yang mungkin bisa kita sharing di video kali ini. Jangan meleng ya. Oh ya, yang belum subscribe segera subscribe, like, comment, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Dan semoga yang menyimak video ini selalu diberi kesehatan dan kesuksesan ya. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung wawancara saja dengan Mbah Ngadimin ya. Ini udah suhunya endoknya. Nama Ngadimin. Kalau saya Ngadimin, pada umumnya di sini saya dipanggil Mbah Ngadimin gitu. Jadi saya yang pada tahu saya, mencari saya ya itu Mbah Ngadimin di KUD gitu. Jadi gitu, pengusaha endok atau pengusaha bebek. Jadi kalau teman-teman atau saudara-saudara yang ingin mempelajari tentang peternakan entok atau bebek atau maggot, bisa datang ke tempat saya, nanti bisa komunikasi langsung atau istilahnya mau lihat langsung itu bisa, nanti saya kasih masukan, saya kasih cara-caranya itu non biaya, tidak saya jual mahal tidak, atau tak jual tidak, itu hanya monggo tuh bisa saling bekerja lah untuk menunjang perekonomian itu stabil dari diri sendiri-sendiri. Itu tujuan saya itu ke sini itu. Kelahiran saya Klaten, kelahiran. Motivasi jenengan? Ya karena kita nganggur, jadi kita kosong, nggak ada ininya, gitu kan. Kita berpikir kita tuh mau kerja apa, karena usia udah tua, udah tenaga udah mulai berkurang. Nah, kebetulan dari maggot itu pun saya merintis dengan dibilangi dengan adik saya itu tadi. Jadi kan bilang untuk saya, terus udah kamu ke sini aja Pak Di, nanti tak kasih tahu ini untuk ini. Tapi kamu harus nggak bisa malu, kalau malu ya nggak jadi. Nah itu tentang maggot ya kan. Nah, setelah itu nanti kan bisa bayi lele, bisa bikin PT, bisa bikin apa. Tapi dari kecil-kecilan aja, nggak usah besar-besaran ya, gitu. Nah, ternyata kita praktekkan seperti itu. Dari endok 1 saya membawa dari mertua saya di Blitar, itu saya membawa satu style gitu, satu style dumbo waktu ngetren-ngetrennya dumbo. Nah, setelah itu nyampe di sini kok ternyata kok bagus dumbo di sini. Nah, saya kontak dengan adik saya yang di sana. Mana minta cek dumbo sama aduh. Nah, itu tuh saya dikirim dari sana, dikirim 1 set, dikirim 6. Udah jalanin di sini Pak D, kalau itu bagus nanti kan bisa, nanti tak carikan di sini kalau pasaran di situ bagus. Ternyata di sini bisa ngembang. 5 itu belum nyampe bertelur sudah dibeli orang, Ya udah kita kontak ke sana, terus langsung dikirim dari sana, terus terus dia mengatakan itu silang aja Pak D, sampai disilang, nanti tak kirimin ini yang dragon, ini tak kirimin ini, nanti yang kelawu, yang silver, yang coklat, nanti disilang-silang. Nah, ternyata kita berikan seperti itu. Nah, setelah itu Pak D harus beli soang gitu buat sapam. Oh ya, ternyata kami beli soang itu sapam.
Entok itu tadinya kan penuh mas, tadinya penuh. Kemarin waktu Mas Into ke sini tahu sendiri itu kan penuh itu. Ya itu. Lah itu saya sampai ke luar negeri. Tapi orang Banyurip yang beli itu, nah, dia di Brunei itu suruh marketing dari sini. Biayanya berapa aja dia mau. Berat yang dibawa ke sana, entok itu beratnya 11 kilo lakinya. Ongkos kirimnya lebih tinggi daripada harganya. Saya terus terang nggak bisa kalau ngirim ke sana itu nggak bisa. Ya udah nanti anu. Saya tahu-tahu itu ada mobil dari bandara itu nyampe sini mau ambil entok suruh ini dia langsung ngebel dia masuk akhirnya biaya semua dari sana entok saya udah ditransfer udah ditengok pikir rekening tiba udah ada udah. Satu set itu saya dikasih 7 juta wih seneng banget lah namanya ini kan satu set dikasih 7 juta. Wah itu buat Mbah Min, nanti tak kirim lagi kalau entoknya sudah sampai sini. Jadi semua itu entok 6 itu saya dibeli uang dari sana itu 10 juta. Sebelum berangkat itu di DP 6 juta, setelah nyampe sana udah di sana 1 minggu sehat ngebayar ke sini saya ditransfer lagi 4 juta. Setelah itu meledak. Palembang, Sulawesi, Kalimantan, Lampung, terus daerah-daerah situ terus aja setiap puyeng ini sampai saya kentekan bahan, gua ada bahan, wah kontak Blitar, iya, ini ini, ya udah kirim ini, Purworejo ngetren kontes, wah. Saya masuk pertama itu di Kebumen, kontes di Kebumen. Saya masuk Kebumen. Udah nggak ada lawan. Yes. Juara terus. Ikut 3 kali juara terus dibetop sama Manu. Udah Mbak Min nggak usah ini aja. Udah pasarannya udah bagus ini, udah bagus. Udah mentoknya nanti tidak malah ini. Wis mesake kanca-kancane ya wis anu dan kula ndak keluar ke kontes-kontes lagi terus kita piara terus anu. Nah Pak Heru Kamal itu pengen gitu wis pokoknya kita gawa iki anu ngene bobot 6 kilo enggak masalah ini aku yang suka ini kok dombonya baru bobot 6 kilo waktu itu 9 bulan. Farmnya jenengan ini luasnya berapa nih untuk kandangnya? Kalau semuanya yang istilahnya rumah ini lebar 10, panjang 30. Ini yang ini. Kalau luas tanah semua itu ada 1 hektar. 1 hektar gitu. Untuk kantor itu dulu terus bekas penggilingan padi. Jadi luasnya ada 1 hektar. Dan itu untuk mendapatkan lahan seluas itu harus modal berapa? Ya istilahnya dulu saya kontrak dulu ya pertama-tamanya saya kontrak itu kan dari yang ini sama Pak Toro itu. Nah, itu modalnya sangat banyak lah bagi maaf tapi ya kan bagi orang-orang kalau nggak jiwa pengusaha kayaknya nggak berani. Karena buat kontrak aja istilahnya bisa buat beli lahan kan gitu. Memang sangat banyak gitu ya Mas. Itu sangat di banyak. Tahun berapa? Dari mulai saya di sini itu 2006 itu di sini setelah saya pulang dari Jakarta terkena gempa itu ada gempa di Klaten itu di Bantul. Setelah itu selesai saya meluncur ke Purworejo karena waktu itu saya mendengar bahwa Purworejo itu ekonominya paling terbagus untuk pelarian pensiunan seperti itu kan dulu. Nah itu pernah ada korannya. Saya penasaran saya lari ke sini terus saya ngembangkan waktu di sini saya pernah sapi tapi sapi di sini nggak jadi karena apa kata orang-orang sini kalau istilahnya untuk kampung Andong itu nggak bisa buat sapi ternyata saya buktikan gagal saya.
terus kambing. Terus kita berhenti, kita membuat arang batok. Kita membuat arang batok. Nah, itu pernah ekspor. Karena saya bikin briket. Saya ekspor. Ternyata kendalanya waktu itu saya berhenti, itu kendalanya bahannya yang sangat kurang di sini. Bahkan satu kurang, bahkan terlalu melambung tinggi. Jadi nggak sesuai dengan nggak kembali modal lah gitu. Seperti itu kita berhenti, kita main ke bebek dulu ini sampai 17.000 bebek bertelur itu ya. Nah itu berjalan berapa ini ya, kebanyakan ya itulah, seperti itulah, kadang dibawa orang di angon, kata hilang, kata itu ya udah, itu nggak usah saya pikirin. Kalau saya mikirin yang itu nanti saya protasi, akhirnya nggak mau usaha. Kita untuk uji coba semampu saya aja, kecil-kecilan ya, kecil-kecilan. Saya berhenti. Setelah berhenti ya itu rintisan dari adik saya itu tadi. Kedengaran kalau adik saya memelihara maggot, itu kita balik ke maggot itu, terus kita rintis entok itu sampai sekarang itu ke bebek, ke entok. Oh berarti maggot dulu ya? Iya, maggot dulu karena saya mikir pakannya dulu. Memang kebanyakan untuk peternak itu lebih aman ketika memiliki cadangan pakan yang betul. Jadi kita udah aman kalau gitu. Kalau kita belum punya pakan, kita udah ini. Nah, kita kan bingung. Ya kalau lagi musim panen atau itu kita nyari katul gampang. Kalau lagi sulit. Nah, waktu pitik bertelur, ayam bertelur itu kita yang kita andalkan juga dari maggot. Kita membesarkan joper. Nah, membesarkan joper itu dari maggot juga. Itu andalan saya dari maggot gitu. Jadi kita berusaha maggot jangan sampai malu. Kalau malu nggak jadi. Saya dari 50 kilo sampai 2 kental. Itu saya jual per hari itu sampai segitu. Ini saya berhenti ini karena kerusakan itu aja. Kerusakan itu terus kemarin itu waktu lebaran adik saya menyuruh bahwa adik yang di Klaten itu kan dia pengusaha pedagang packing. Nah itu tolong dianu ini lah, terus pembesaran dulu Pak D, aku dibantu karena aku butuh daging sekian lebaran ya. Nah kita bantu dia, terus di open yang ada kita lempar ke gerabak tempat mahulu untuk sementara. Terus bahkan kandang saya lalat itu kan rusak lah, itu baru saya benahin ini saya mulai berjalan lagi. Jadi sempat saya lama itu sampai berapa tahun itu saya menjual 2,5-3 kental. Itu paling mentok saya 3 kental karena apa? Buat konsumsi punya sendiri aja banyak. Bahkan cacing pun saya juga seperti itu. Saya waktu itu saya bikin penetasan lele itu, saya jual itu per hari itu hanya 10 kaleng, itu bisa 10 kaleng cacing sutra. Bisa saya pelajarin yang istilahnya modal yang ringan. Jadi modal sekali tapi iso dipanen terus sih piye to. Satunya maggot, cacing itu kan modal sekali. Itu tadi kok kuncinya tidak malu itu gimana? Nah kita yang saya tanyakan kenapa malu? Iyalah pakaian rapi ini kok mengutin sampah itu. Jadi malunya di situ. Jadi katanya masih muda kok jadi mengutin sampah, ngambil sampah ke pasar atau ke bak-bak sampah, ke lingkungan, ke restoran, ke ini. Malu mengutin buah-buahan di bawah pohon. Malu ya kelaparan, saya bilangnya gitu. Kalau malu kan kelaparan, pasti kelaparan lah aku. Dan ini awalnya ada sejarah yang di sana di Jakarta itu untuk penguraian sampah itu. Maggot ini ada kaitannya? Ada, karena maggot itu kemarin kan setidaknya kalau di sana itu duduk kan sering di demo Pancoran Mas itu Depok. Itu sering di demo. Nah itu adik saya terus langsung ditemui nama Ahok karena dia punya kolam lele itu ada 9 kolam, itu diciptakan untuk maggot. Nah dia itu
belajarnya dari mana saya belum menanyakan detail. Kok dia tahu-tahu seperti itu saya belum menanyakan detail. Nah, setelah itu terus dikasih lahan sama si Pak Ahok itu 1,5 hektar kalau nggak salah, itu yang dikasih dia plus tempat tempat sampahnya itu ya, terus dikasih peralatan buat ngancurin sampah, kendaraan buat ngangkutin sampah buat itu. Nah itu terus langsung dikelola oleh dia sekarang itu ekspornya itu Korea, ke Jepang, sama Swedia apa ya, ini ekspor tiga negara. Magot itu keringnya dia menerima untuk sekarang 55 kering magot kering. 5.500.000. Bukan, 505.000. 550. Anu 55.000 per 1 kilo. Oh. Per 1 kilo, per 1 kilo itu. Kalau nerima dari misalnya kayak saya kelebihan dikeringin, nanti diambil atau dikirim ke Jakarta. Berarti gitu. Ini solutif sekali untuk penanganan sampah yang sekarang ini masih menjadi PR pemerintah daerah, ya. Itu kebanyakan seperti itu. Nah kayak di Jogja aja itu karena belum ini aja. Sebenarnya yang pengelola Magot itu banyak. Itu cabang Pancoran Mas itu ada yang di Jogja itu. Ada yang di Jogja. Itu ada. Cuma belum bisa menyerap beberapa pasar yang di Jogja itu. Bahkan kayak di sini sekarang kayak waktu contoh kayak di Kebumen. Itu yang dikelola oleh Ayam Putih itu aja sudah hampir separuh. Itu kemarin dia dapat bantuan dari dinas itu 580 kalau nggak salah, itu dibeliin mesin, dibeliin ini untuk menghancurkan itu, untuk memelihara itu. Bahkan dia diperintahkan oleh dinas untuk mengembangkan Magot itu, karena nanti kalau tidak bisa menjual magotnya, dia akan membantu untuk menjual magotnya. Tapi untuk khususnya kalau Purworejo aja kayaknya belum ini. Untuk Jogja, Solo itu belum tercukupi. Untuk daerah aja belum tercukupi. Masih banyak kekurangan. Dengan kayak saya sendiri aja di sini, ini banyak banget yang nanyakan, yang mau minta 50, yang 60, yang 1 kental itu masih banyak. Makanya ini saya tunda-tunda aja. Di waktunya saya tunda-tunda. Jadi prinsip saya nanti juga seperti itu. Kita akan menggerakkan orang. Jadi betul. Jadi nanti ya kita usia udah tua. Jadi kita harus gimana saya bisa ada yang kita makan, tapi gimana saya nggak kepulsir tenaga saya. Ya kita bagi rezeki saya. Kan seperti itu. Nah, betul. Jadi kan istilahnya kan nanti kalau kita nyuruh orang berarti kan hasil saya kan bagi kan gitu, rezekinya kan bisa dibagi-bagi. Nah kita nggak terlalu capek tapi ada rezeki kan seperti itu. Itu lanjutan untuk kedepannya saya ngerintis seperti itu, sama memelihara entok itu. Sekarang aja udah banyak banget itu yang netas saja kan, itu ada sekitar 60-an lebih kan itu tadi. Itu yang ngerem aja masih banyak tuh. Nah, itu makanya kalau istilahnya teman-teman itu pada mau usaha harus dihitung dulu, jangan ambisi. Orang ambisi itu nggak bagus ya. Jadi jangan ambisi, kita hitung dulu. Kita harus tahu pembuangan, kita harus tahu detail tentang permodalan, kita harus tahu bersih dengan berapa pakan yang kita gunakan, kita harus tahu bersih tentang penyakit apa untuk menangkal itu. Nah itu harus tahu. Jadi kalau sudah itu kita baru mulai berjalan. Pembuangan udah ketemu, kita bisa meramu pakan yang sangat simpel, lebih murah. Terus kita kan ini karena apa? Karena untuk Magot itu sangat proteinnya sangat tinggi, bahkan bagi penunjang ayam, entok, bebek, lele, atau ayam telur, atau joper atau apa, itu sangat cepat banget karena proteinnya sangat tinggi.
Jadi itu ada istilah yang kalau di Solo itu sampai kekurangan sampah itu bisa jadi kalau umpamanya bisa bergerak seperti ini. Bisa. Itu banyak yang sudah ada yang kekurangan itu kayak yang di Bekasi itu juga orang sini. Belajarnya di sini tuh pulang ke sini tuh sampai 15 hari. Itu di Bekasi. Nah, itu di pasar itu kekurangan sampah. Sampai RT itu, sampai dia itu dapat bantuan dari RT. Dikasih bak satu, yang penting plastik jangan dimasukin. Nah, itu ada yang dorong gerobak itu ngambilin. Itu yang ini solusi untuk sampah. Padahal itu dia malah orang kaya. Cuma karena otaknya memang dia otak bisnis, jadi bisa untuk mendodos bantuan tepat banget. Itu. Jadi banyak kalau gitu. Kalau sebenarnya ya itu sih Mas, simpel. Kalau nggak malu sebenarnya simpel. Untuk menunjang perekonomian itu seperti yang saya katakan tadi. Kita tuh mau punya hasil berapa sih untuk satu hari? Kalau kita tuh punya hasil misalnya mau minta hasil 100.000 ya kita bikin aja 10 gram aja. Setiap hari itu bikin 10 gram. Nah, ya iya. Kalau kita hasil 200 ya 20 gram. Udah ngitungnya kasarnya aja karena itu 10 gram dari 10 gram telur itu jadinya duit itu udah 210. Ya, kita ambil 100 saja yang 110 kan misalnya telur itu modal, potong modal 50. Tapi kalau kita bikin sendiri kan nggak modal kan. Nah, itu kan tinggal buat apaan? Nah, itu buat transportasi atau pengeluaran yang tidak terduga. Seperti kita nyari sampah ya aus, kita nyari ini ya ini. Nah, itu kan. Yang kita ambil yang 100. Nah, kalau kita hasil 200 ya udah kita masukin aja 20 gram. Setiap hari kan aku panen, 10 hari aku panen kok enggak bulan-bulanan kita mau makan aja kok mikirin besok. Sekarang aja belum ketemu kok mikirin besok kan seperti itu. Nah, padahal kita ke pasar itu tidak mungkin cuma dapat 1 kandi, 2 kandi itu kan nggak mungkin. Pasti bisa 5 sampai 8 kandi kan bisa buat 100 sampai 50 sampai 100 gram kan. Karena itu nggak makan lagi, makannya itu sekali. Misalnya kayak biopon ini, kita kasih 10 gram, dasarnya kita kasih ampas tahu atau katul, tuang dari penetasan, hias. Nanti merata, udah kita impun dari sampah-sampah dari pasar itu aja, nggak usah difermentasi dulu, gitu. Kalau nanti kelebihan kita fermentasi. Sampah pasar itu apa aja? Yang penting nggak plastik. Yang penting nggak plastik, mau cabai, mau terong, mau gambas, mau kangkung, mau bayam, mau jeruk, mau wortel, mau wah sembarang, pokoknya sembarang mau yang tidak digunakan itu bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan. Kalau kelebihan kita nggak ada yang dimpanin, misalnya biopon saya 10 sudah penuh semua. Kok aku sendiri sampah sakmene akeh iki. Piye cara ngatasi? Bikin fermentasi. Tahu plastik atau drum atau kaleng-kaleng apa yang bisa di ini, kalau nggak bisa ya pakai plastik ya itu kan difermentasi pakai M4 tetes tebu kan, aduk tutup nanti 3 hari itu udah jadi tape. Itu lebih bagus lagi magotnya, lebih cepat penggemukannya. Nah itu per 10 hari kita panen, 10 hari kita panen. Nah kalau kita setiap hari itu bikin kan setiap hari panen. Nah makanya itu kalau di sini itu masih sulit. Tapi kalau lainnya itu masih udah pada jalan. Gitu loh. Karena apa? Ya seperti itu tadi, makhluk. Pedomannya itu dia makhluk. Hanya itu aja. Jadi prinsip dia tuh makhluk. Jadi nggak mau berpikir secara ini itu nggak mau. Nah, pada itu kan modal sekali, udah selamanya. Oke. Jadi untuk magotnya jangan dijual semua, tapi nanti ditetaskan lagi menjadi lalat lagi. Betul. Terus jadi magot lagi, nggak usah beli lagi. Ya kan itu misalnya sehari itu kita bikin 10 atau
20 atau 30, ya kita sisain aja yang 10 gram. Kan cuma satu. Nah itu setiap hari kan kita bikin 30. Kan nggak harus itu disisain semua. Bahkan itu pun itu nggak sampai habis. Karena apa? Karena kita itu nanti misalnya yang sebelah sini. Ini wingi kemarin taburannya bareng. Kalau nggak ada yang beli, misalnya kita gunakan sendiri, kan kita punya target. Kalau ayam saya itu atau endok saya itu sehari kita pakan sekian, kasih pakannya sekian. Nah itu kan pasti usianya menambah. Nah itu kan yang tua kan udah, makanya harus punya bioban yang bisa buat bikin lalatnya kan di situ. Jadi semakin tambah usia kan dia semakin tua. Jadi kan nanti pada misah. Jadi nggak harus nyisain satu. Itu setiap hari. Karena usia lalat itu hanya 5 hari sampai 1 minggu. Karena apa? Makanya kalau yang belum tahu itu, wah lalat saya pada mati pada itu. Iya memang mati. Setelah dia kawin, lakinya itu mati. Nah setelah nelor, perempuannya akan mati. Makanya harus mengganti terus. Nah sisa-sisa lalat yang mati itu bisa buat pakan apa aja, lele atau pitik atau misalnya entok atau bebek kan bisa. Untuk manajemen pakan supaya pembudidaya itu bisa dapat untung itu bagaimana, Mas? Khususnya entok ya, khususnya entok ini. Kalau entok itu seharusnya itu bisa membuat pakan itu gimana pakan itu 1.000 per 1 kilo itu ada untung lumayan gitu ya. Kalau lebih dari 1.000 apa nggak ada untungnya Mbah? Ada, tapi jangan sampai 1.200, 1.300, 1.500 itu udah dapat untung. Paling nggak itu 1.200.